Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua para pemirsa channel Mantri Luka. Kembali di channel yang selalu memberikan informasi dan juga edukasi mengenai perawatan luka. Di beberapa hari kemarin, saya mendapat telepon dari salah satu subscriber channel Mantri Luka, di mana menanyakan perihal tentang osteomilitis kronis, di mana memang kasus ini angka kejadiannya tidak sebanyak penyakit diabetes mellitus. Hanya saja salah satu komplikasi dari osteomilitis ini adalah terjadi luka. Itu pun dikarenakan adanya infeksi pada tulang yang mengakibatkan terjadi luka, dan juga untuk lukanya biasanya akan sulit sembuh dikarenakan ada permasalahan di bagian tulang. Dan juga biasanya kasus-kasus osteomelitis akut maupun kronis harus diperiksakan lebih lanjut kepada dokter spesialis ortopedi. Dan hal ini memang membutuhkan waktu dan juga membutuhkan pengkajian dan juga diagnostik yang nantinya akan melanjutkan terapi-terapi yang diberikan. Maka dari itu saya akan mencoba untuk menjelaskan apa itu osteomelitis dan apa yang harus dilakukan apabila terjadi luka dikarenakan adanya osteomelitis ataupun adanya pembedahan pasca operasi tulang yang terinfeksi. Dan ini memang kasus-kasus osteomelitis ini bukan hanya sekedar pada pasien-pasien yang mempunyai luka kronis, contohnya luka diabetes, luka dekubitus, ataupun luka-luka yang lain. Bisa saja terjadi pada pasien-pasien yang mempunyai riwayat-riwayat penyakit tertentu. Maka dari itu saya rasa hal ini sangat penting untuk kita ketahui dan juga nantinya bagi para pemirsa yang sedang mengalami osteomelitis akut maupun kronis dapat menjaga lukanya agar nantinya tidak kembali terjadi infeksi. Oke, maka dari itu kita mulai dari apa itu osteomelitis. Nah, istilah-istilah medis seperti ini memang tidak familiar mungkin ya bagi masyarakat kita. Mungkin yang familiar adalah osteoporosis, ya terjadi pengeroposan tulang. Akan tetapi kalau osteomelitis ini adalah terjadinya infeksi pada tulang yang disebabkan banyak hal. Contohnya adanya trauma fraktur ataupun patah tulang yang mengakibatkan terjadi infeksi pada tulang, ataupun adanya luka di awal terjadinya luka dikarenakan infeksi menyebar ke bagian-bagian tulang, maka yang terjadi adalah osteomelitis. Ataupun mempunyai riwayat-riwayat penyakit yang lain yang berhubungan dengan tulang. Biasanya contoh ada TB tulang ya, ataupun pernah dilakukan operasi pada tulang tersebut, dan biasanya memang apabila terjadi suatu komplikasi maka terjadi yang namanya osteomelitis. Dan sebenarnya osteomelitis ini memang kejadiannya tidak banyak ya, apalagi seperti osteomelitis kronis. Hanya saja memang banyak hal yang mungkin perlu diketahui oleh pasien-pasien yang mengalami osteomelitis kronis. Apalagi pasien tersebut sudah menjalani operasi berkali-kali dan pastinya dikarenakan adanya bekas jahitan ataupun bekas pembedahan, maka apa yang harus dilakukan untuk proses perawatan pasca pembedahan operasi kasus osteomelitis. Baik, ada dua hal yang biasanya dilakukan oleh dokter ortopedi untuk mendiagnostik adanya osteomelitis. Pertama adanya luka ya di awal, ataupun pasien-pasien mempunyai
genetik ataupun faktor keturunan yang mungkin dari kakek nenek, ayah, ibu yang awalnya juga mempunyai osteomyelitis kronis. Dan juga itu akan berpotensi terjadi ya secara DNA ataupun secara genetik biasanya akan menurunkan ke anaknya ya. Ataupun dikarenakan faktor-faktor trauma lain. Sehingga memang perlu dilakukan pemeriksaan seperti ronsen ya, dan juga pemeriksaan-pemeriksaan lainnya. Nah, nantinya hal tersebut akan menentukan apakah kasus osteomyelitis tadi harus dilakukan pembedahan atau tidak. Ada kasus di mana saya pernah menangani kasus osteomyelitis yang memang awalnya kebanyakan kalau pada saya, di kasus saya adalah luka-luka seperti DFU ataupun luka diabetes yang awalnya memang dikarenakan adanya luka diabetes dan terjadi spreading infection ataupun penyebaran, maka terjadi osteomyelitis. Nah, hal itu juga akan menghambat dalam proses perawatan luka dan juga biasanya saya akan konsultasikan kepada dokter spesialis ortopedi. Nah, dan juga biasanya walaupun tidak mempunyai riwayat penyakit ataupun luka, ya dikarenakan faktor genetik ataupun secara metabolisme, hal tersebut dapat terjadi pada pasien-pasien yang memang sudah mempunyai riwayat masalah tulang sebelumnya. Nah, dalam kasus ini memang terkadang bisa hanya diberikan obat saja ya, tanpa melakukan pembedahan. Akan tetapi pada kasus-kasus osteomyelitis kronis biasanya akan dilakukan pembedahan. Dan hal ini yang nantinya biasanya akan kita lakukan tindakan perawatan luka untuk mencegah terjadinya infeksi dan juga mencegah terjadinya luka tersebut dapat melebar. Ada yang hanya dibedah ya untuk mengoperasi tulangnya ataupun adanya pemasangan pen ataupun ekstra fiksasi ya. Jadi ada pen yang ditancapkan ya dan juga bisa kita lihat dari luar ya. Jadi itu adalah fiksasi eksternal ya ataupun eksternal ya, ataupun pen eksternal yang dikhususkan untuk menjaga stabilitas tulang ya yang sudah dioperasi. Nah, pertanyaannya di sini apakah luka-luka pasca operasi ini hanya dibiarkan begitu saja ataupun perlukah dirawat? Nah, dikarenakan memang adanya benda asing pada kulit kita, alangkah lebih baiknya dan seharusnya hal tersebut harus kita perhatikan dan juga kita rawat dalam proses penyembuhan osteomyelitis tadi. Nah, bagaimana cara perawatannya? Sebenarnya sangat sederhana ya. Dan di mana biasanya kalau luka-luka seperti itu ya harus tetap kita cuci menggunakan antiseptik. Ya, kita menggunakan banyak antiseptik yang sudah saya sering mention di channel saya dan juga pastikan berikan salep yang mengandung antimikroba. Nah, saran saya biasanya kalau saya menggunakan Burnazin dan biasanya dokter-dokter spesialis ortopedi ini menyarankan ataupun meresepkan salep Burnazin tadi ya. Banyak kasus-kasus pasien yang setelah operasi tulang dari dokter spesialis ortopedinya mendapatkan salep tersebut. Apakah bisa? Bisa ya. Silahkan boleh digunakan. Ataupun menggunakan gel ya yang ada antimikrobanya. Contohnya adalah Star Edgy. Yang dimana hal ini juga dapat diaplikasikan pada luka-luka yang terjadi pemasangan pen eksternal ya. Nah, sebenarnya yang menjadi permasalahan di sini adalah saat pen itu menancap ke luka, maka biasanya ketika kita terjadi pergerakan ya ataupun pergeseran gitu kan saat kita bergerak, biasanya pen ini akan juga ikut bergeser dan resikonya kulit yang tertembus pen tadi akan biasanya tambah melebar. Ya, maka dari itu saran saya ini tetap ditutup ya di sekitar pen-pen yang menancap pada kulit ini ditutup agar nantinya mencegah terjadinya infeksi, mencegah luka yang
melebar dan juga mencegah terjadinya komplikasi-komplikasi yang lain. Nah, maka dari itu memang silakan ditutup dan diplester sebaik mungkin. Dan saya memang belum bisa mempraktikkan langsung, mungkin nanti kalau ada kesempatan saya akan praktekkan bagaimana cara memfiksasi luka pos operasi yang dipasang pen eksternal ya, agar nantinya kita juga mudah untuk melakukan secara mandiri, atau apabila kesulitan boleh silakan langsung datang ke fasilitas kesehatan agar nantinya bisa dirawat sebaik mungkin oleh tenaga kesehatan. Oke, itu dia penjelasan saya mengenai pertanyaan ya dari salah satu subscriber saya yang sempat menelpon saya. Jadi semoga hal ini juga dapat membantu dan juga dapat memberikan sedikit gambaran untuk masalah osteomilitis kronis yang sedang dialami. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa tonton video-video yang lainnya. Apabila ada pertanyaan seputar perawatan luka, boleh tuliskan saja di kolom komentar dan juga bisa langsung menghubungi nomor WhatsApp saya untuk masalah luka Anda. Saya Muhammad Sibromulis, pamit undur diri, sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada luka, ingat mantri luka.